ditulis pakai pena dan pakai pensil, tapi takutnya nggak nampak. Ada lagi yang nggak punya pena? Nggak punya semua? Nah, baca soalnya yang bagus-bagus, pilih jawaban yang benar. Nah, dikerjakan mana yang dapat duluan. Jadi nggak terpantau. Kalau yang nggak bisa. Yang udah siap nanti tunggu kawannya set dulu ya. Siap dulu ya. Kita tunggu kawan-kawan yang lain siap. Kerjakan sendiri-sendiri ya.
Udah selesai semua kan? Jadi baca soalnya tadi. Selanjutnya kita akan mulai ke pembelajaran dengan materi gotong royong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar yang hari ini? Oke. Sebelumnya hari ini kita belajar tentang apa? Kita belajar pendidikan Pancasila tentang gotong royong. Kisah sorenya. Hari ini kita belajar tentang materi gotong royong. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu supaya anak-anak ibu dapat mengidentifikasi peran gotong royong dalam menciptakan kesatuan dan persatuan. Selanjutnya, anak-anak ibu dapat menjelaskan manfaat gotong royong baik itu di wilayah kecamatan, desa, ataupun kelurahan. Oke, kita masuk materinya. Sebelumnya pernah nggak dengar kata rewa? Nah, apa itu rewa? Nah, masa-masa. Kalau dalam adat Jawa itu masa-masa ketika raya pesta atau pernikahan, kan? Kalau dalam Melayu biasanya itu ada, kalau semuanya ada orang pesta, biasanya bapak-bapaknya itu ada yang buka kelapa, ibu-ibunya ada yang bersihkan nangka. Itu termasuk gotong royong atau tidak? Termasuk gotong royong atau tidak? Oke, jadi siapa yang bisa menjelaskan apa itu gotong royong? Kerjasama. Oke, kita bakti apa? Pembersihan lingkungan termasuk gotong royong? Nah, tidak. Kenapa tidak? Bersih-bersih lingkungan tidak termasuk? Masuk. Kalau umpamanya ada jalan yang rusak, terus bapak-bapak itu sama-sama di situ menimbun jalan itu pakai tanah, itu termasuk gotong royong atau tidak? Masuk. Oke. Nah, anak ibu, gotong royong merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Kenapa? Kita manusia sebagai makhluk sosial. Mengapa? Apa itu makhluk sosial, Akila? Apa itu makhluk sosial? Apa? Sering kan dengar kata kita manusia itu makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Apa? Apa sosial? Akila. Apa sosial Girda? Apa sosial ini? Sering berinteraksi sama siapa? Boleh, sering berinteraksi sesama manusia. Apalagi yang kita ketahui tentang sosial? Manusia. Perumpamaannya gini, kenapa kita manusia dibilang makhluk sosial? Ketika kita meninggal, kita butuh manusia atau tidak? Sanggup kita menggapai diri sendiri? Atau sanggup kita mengangkat jenazah kita dari rumah ke kuburan sendiri? Itulah mengapa namanya manusia itu disebut makhluk sosial. Oke? Paham? Nah, ibu tulis, ibu tulis, catat ibu tulisnya ya.
Ditulis ya. Jangan ikut. Suara. Nampak yang paling belakang? Kenapa kalian tidak tulis? Tapi you baca dulu. Baca. Dengarkan dulu, dengarkan Nabi you baca. Dengarkan. Oke. Baca Alif. Baca. Dengarkan suaranya. Diuk ya. Oke. Kakak mau tanya Paris. Apa itu sinoman? Apa itu sinoman? Oh. Apa itu sinoman? Ini Habibi. Apa itu sinoman? Sini ada tulisannya. Coba baca bagus-bagus. Di sini. Misalnya bergotong royong persiapan hajatan di Jogja ini dinamakan sinoman. Tapi sinoman itu apa? Gotong royong persiapan hajatan. Kalau di sini namanya rewang. Kalau di Jogja namanya sinoman. Oke. Tadi ada nggak pertanyaannya di kertasnya? Contoh sinoman. Ada. Nah, berarti nggak baca berarti soalnya. Ada. Oke, selanjutnya kita
bertambah? Itu rumah sakit umum daerah. Itu untuk Rokan Hulu. Rokan Hulu yang lingkup apa tuh? Rokan Hulu lingkup apa? Rokan Hulu itu apa? Kabupaten. Berarti kalau dia orang kabut boleh nggak berobat ke RSUD? Boleh. Oke. Kalau dia orang Cimbantu boleh nggak berobat ke RSUD? Boleh, karena itu termasuk lingkup apa? Kabupaten. Oke. Selanjutnya apa tadi fasilitas di tingkat kecamatan? Puskesmas. Ada puskesmas tambah? Ada. Kalau yang tingkat desa apa yang kalian tahu? Yang tingkat desa biasanya? Posyandu. Ya. Terus kantor desa ada tak? Ada. Kalau di tingkat kecamatan kantor apa namanya? Kantor camat. Kalau di tingkat kabupaten? Kantor bupati. Siapa bupati kita? Oke. Seandainya ada rumah yang kebakaran di Kota Tinggi. Sini Kota Tinggi namanya? Ya kan? Seandainya ada yang kebakaran di Kota Tinggi, terus orang memadamkan api, itu termasuk betul yang di tingkat apa? Desa kebakaran. Ada orang dari kecamatan Rambasamud sini berlari menggunakan api? Iya. Biasanya kan kalau sebelumnya kebakaran di sini, yang datang kan pasti warga sekitar sini. Ya. Itu namanya lingkup apa? Lingkup desa. Kecuali jembatan, jembatan. Pernah ketiga? Jembatan itu biasanya untuk apa? Beda. Berarti kalau di lingkup kecamatan itu lebih luas. Jadi ada pertanyaannya. Mengapa orang di lingkup kecamatan itu banyak yang tidak saling mengenal? Karena kecamatan sedangkan di desa pun kadang kalau ada pendatang baru kita nggak kenal kan, kecuali yang dia memang orang desa situ mungkin bisa. Oke. Selanjutnya tadi udah Ibu ada soal 2, Ibu bacakan aja nanti dikerjakan di sini. Nih, 2 saja soalnya. Ya. Ibu punya ya. Ibu bacakan soalnya ya. Ya, latihan. Kalian udah paham kan lingkup kecamatan itu? Dua. Banyaknya 100 salah 1 berarti 50. Kalau nggak ada 50 yang paling enak harus dicari selain duit info. Kalau nilai enak nggak 50? Oke. Nah tulis. Nomor 1. Dengarkan soalnya. Berikan pendapatmu. Nanti kakak nilai, nanti ibu nilai. Berikan pendapatmu tentang gotong royong. Berikan pendapatmu tentang gotong royong. Ya? Soal nomor 2. Apa itu sinoman? Soal nomor 2. Apa itu sinoman? Ya? Oke.
hajat. Nah, pokoknya ingat-ingat pokoknya siapa yang membaca sampai yang mendengarkan dapat jawabannya. Oke, Tadi dah ada ibu pelajaran dari ibu menulis. Dihapuslah kalau ibu tulis juga di depan tuh pasti lah dibaca. Lupa bu. Jangan nengok punya orang di kelas. paham. Kerjakan punya masing-masing. Walaupun manusia makhluk sosial, kalau contek nggak termasuk makhluk sosial. Ya, apa yang Abi pikirkan tentang keteroyokan? Pikirkan dulu diri. Nah, apa pendapat Abi tentang keteroyokan? Banyak keteroyokan seperti ini. Oke? Kevin, nggak ada jawaban di bawah Kevin. Jawaban di bawah. Dah, sini buka. Kalau di sini namanya rewang, kalau di daerah ini namanya siluman ibu bilang tadi. Daerah apa? Ini apa nih? Jadi kan aku bilang kalau rewang itu untuk apa cara rewang? Minuman. Kalau rewang itu tidak gotong royong untuk pernikahan daerah sini. Kalau siluman itu di daerah mana? Jawa. Baru satu yang benar. Belum jadi angkat buku Budi. Angkat buku prasasti. Selamat ini 50.000. Laura kasih tahu. Yang udah benar sudah dituntut kayak prasasti. Kalau ada game boleh juga dari Ibra sama Kevin. Ibra sama Kevin tuh tak buku. Dari jawaban orang kan? Coba kumpulkan. Apa ya? Coba kumpulkan. Jawaban apa? Ya. Ayo. Nih. Tutup bukunya ya. Belum. Kerjasama masak-masak di daerah mana yang indah. Sekarang kau jadi pinggir. 50. Oh ya, hajatan ini termasuk nih. Hajatan di mana dari ibunya? Jawa. Kalau dekat sini namanya rewang. Kalau dekat daerah ini namanya siluman ibu bilang. Itu udah tahu jawabannya. Kenapa kamu sering jahit? Apa tadi, Bin? Enggak usah dibilang itu Boleh. apa nih? Jogja. Kenapa di daerah Jogja. Minuman Jogja. silumannya apa? Kalau yang untuk hajatan daerah mana? Daerah Satu. Nantilah biar ibu sampai mainannya. Iya.
Sinoman Georgia Bella. Nah, di mana? Jawaban nomor 2. Apa tadi Habibie? Baris. Apa arti sinoman tadi? Apa tadi itu dulu? Dengarkan. Suara Baris. Dengarkan. Sinoman adalah gotong royong persiapan hajatan di Jogja. Pahami? Sampai bisa menyimpulkan pembelajaran tentang gotong royong hari ini. Itulah ibu tunjuk aku yang disampaikan. Ya, kamu. Yang biasanya dengarkan. Biasanya kalau orang yang sering ngomong di bangku, biasanya bisa ngomong di depan. Oke. Tapi semakin banyak kata-kata yang tertinggal, semakin banyak dia tahu ngomong di bangku. Balik. Cepat. Kevin, nanti kamu gantian. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kesimpulan dan ketawa itu sudah ikan. Persiapan. Suara. Ilmu pendidikan. Apa kesimpulannya? Atau pada dasar sama sekali pembelajaran sejam ini ibu dan bilang yang lewat tentang gotong royong sudah sinoman ada dapat kesimpulan. Gotong royong adalah bangsa Indonesia. Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya. Mantap. Dengarkan suara.
Semakin banyak ngomong, semakin banyak ilmu dikasih. Nah, apa itu kata royong? Kerjasama, oke, duduk. Selain kerjasama, apa itu kata royong? Apa menjaga? Oke. Membersihkan sampah, oke. Kalau di lingkungan sekolah, apa kata royong Paris? Apa kata royong di lingkungan sekolah? Apa contohnya di lingkungan sekolah? Untuk sampah. Kapan dapat baris. Ini beras. Apa contohnya di lingkungan sekolah? Kata royong. Menjaga kebersihan. Apa contohnya? Sampah itu jawaban Paris tadi. Yang ribut itu menjawab. Gantikan. Bagus tunjuk Dirga. Apa? Piket termasuk kata royong enggak? Kenapa aku memikirkan jawabannya Ilas? Terakhir, gotong royong merupakan kerjasama. Besok ibu tanya lagi apa itu gotong royong. Kalau ada juga yang nggak dapat, berangkat rambut kita keluar. Ibu suruh beneran gotong royong di situ contohnya sekalian. Sekalian bergotong royong kan, jadi tahu kalian apa arti gotong royong. Dan paham semua? Oke. Mungkin demikian pembelajaran kita hari ini. Kalau ibu ada salah dan hilang, ibu